Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat? Masih sehat? Masih kuat belajar sejarah? Oke, kalau masih kuat kita akan belajar sejarah lagi. Nah, kali ini yaitu kita akan membahas tentang materi yaitu corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Baik, sebelum lanjut ke pembahasannya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggito Judanto Suryo Guritno, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas tentang materi yaitu tentang corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Sebelumnya, ada yang tahu praaksara itu apa? Ya, betul, praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi zaman praaksara yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, kita akan masuk ke materi langsung ya. Nah, ini berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang tahu periodisasi itu apa? Ya, periodisasi itu merupakan sebuah pembabakan atau pembagian atau klasifikasi sebuah peristiwa sejarah. Kemudian, periode corak kehidupan manusia pada zaman praaksara dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua ada bercocok tanam. Dan yang ketiga ada perundagian. Periode kehidupan manusia purba yang ditandai dengan cara hidup yang sederhana dan bergantung pada alam. Masa ini juga dikenal dengan istilah food gathering. Nah, berdasarkan hasil kebudayaannya, masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum dan yang kedua Mesolitikum. Lanjut yaitu ada zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu berlangsung sekitar kurang lebih 600.000 tahun silam. Kemudian yang kedua, jenis manusia yang hidup yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Mereka hidup secara nomaden, yaitu secara berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat lainnya dengan sumber daya alam yang ada. Kemudian mereka hidup dengan kelompok kecil dan sudah mengenal konsep primus inter pares atau adanya sebuah pemimpin atau adanya seseorang yang dituakan dari kelompok mereka tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada benda hasil kebudayaan mereka itu masih bersifat kasar dan murni dari alam. Intinya tidak ada modifikasi atau campur tangan dari manusia. Dan yang kelima yaitu benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi dua, yakni kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Masuk ke zaman Mesolitikum yaitu zaman batu tengah, di mana berlangsung sekitar kurang lebih 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Oke, ketiga, kemudian mereka hidup secara semi sedenter atau sudah mulai menetap dengan jangka waktu yang ditentukan, tergantung sumber daya alam juga, dan sudah mengenal peradaban yaitu yang namanya Abrisaustros atau peradaban tinggal di gua sekitar pantai. Nah, mereka tinggal di sekitar pantai menghasilkan sebuah hasil kebudayaan yaitu keyokan modinger atau sampah dapur dari kulit-kulit kerang. Kemudian ada kapak sumatralit dan adanya temuan lukisan di dinding gua tempat tinggal mereka.
Dan yang kelima yaitu sudah mengenal teknik bercocok tanam dengan cara slash and burn. Lanjut ke periode yang kedua, yaitu periode masa bercocok tanam. Nah, masa ini adalah masa ketika manusia mulai mengenal pertanian dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara bercocok tanam di sebuah ladang. Masa ini ditandai dengan adanya dua zaman, yaitu yang pertama ada zaman Megalitikum dan yang kemudian yang kedua ada zaman Neolitikum. Lanjut yaitu tentang Megalitikum. Megalitikum merupakan zaman yang masuk pada zaman periodisasi Neolitikum. Jadi intinya dua zaman ini merupakan zaman yang sama di masa bercocok tanam, di mana ciri dari Megalitikum ini merupakan adanya benda kebudayaan berbentuk batu besar yang digunakan dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan keagamaan atau kepercayaan mereka. Nah, di sini ada benda peninggalan pada zaman Megalitikum. Yang pertama itu ada menhir, merupakan tugu batu tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua ada punden berundak, yaitu bangunan bertingkat yang digunakan sebagai pemujaan roh nenek moyang. Yang ketiga ada sarkofagus, yaitu tempat sebagai menyimpan jenazah yang terbuat dari batu. Keempat ada dolmen, yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sebuah sesaji. Yang kelima ada waruga, yaitu makam leluhur orang Minahasa. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada arca batu, yaitu sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Lanjut ke zaman Neolitikum atau zaman batu muda, zaman batu baru, yaitu berlangsung sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dengan dibawa oleh bangsa dari bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Kemudian pada zaman ini mereka sudah mulai hidup menetap di desa-desa kecil dengan komunitas petani. Yang keempat yaitu benda dari hasil kebudayaan mereka sudah dihaluskan kedua sisinya. Dan yang kelima mereka sudah mengenal sistem barter. Berikut merupakan contoh dari benda peninggalan masa Neolitikum. Yang pertama ada mata panah dari batu, kemudian ada beliung persegi, dan yang ketiga ada barang-barang dari obsidian. Masuk periode yang terakhir yaitu pada masa perundagian, di mana masa ini dikenal dengan masa logam. Berlangsung sekitar kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi dan dibawa oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu muda. Dan kehidupan mereka pun sudah mulai menetap di desa-desa yang berukuran lebih besar daripada masa Neolitikum. Kemudian benda peninggalan dari logam yaitu berupa nekara, kapak colong, arca, perhiasan, dan senjata yang berasal dari bahan-bahan logam. Dan yang kelima yaitu mereka sudah mengenal pembagian kelas kerja. Jadi intinya mereka sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan lainnya selain bertani, yaitu semisal berdagang, berlayar, dan sebagainya. Kemudian benda peninggalannya yaitu ada nekara dan kapak corong dari logam. Baik, itu saja materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.